Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Mafahim Yajibu an Tusahhahah yang dikarang oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini akan tentang Al-Babu fil Aqidah dengan subpembahasan bahwa orang-orang musyrik Mekah ini menjadikan berhala ini sebagai Tuhan, bukan sekedar alat tawassul, bukan sebagai media tawassul. Sebenarnya mereka itu berapologi, yaitu kata-kata yang tidak jujur, yang mengakui bahwa berhala-berhala sekedar mendekatkan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan banyak orang yang keliru yang memahami tentang al-wasithah asyirkiyah. Banyak orang yang salah memahami tentang ketika tawassul itu dalam segala bentuknya itu menjadi syirik. Di mana mereka yang dibuat dalil itu tentang Al-Quran yang Allah menceritakan tentang pengakuan, bukan perilaku tapi tentang pengakuan orang-orang musyrik Mekah. Ketika mereka itu ditanya mengapa mereka itu menyembah berhala, mereka itu berapologi mengelak bahwa mereka itu tidak menyembah, sekedar mereka itu menjadikan berhala itu tawassul. Tapi realitasnya tidak, mereka betul-betul menyembah berhala. Di situ mengutip firman Allah, ma na'buduhum illa liqarribuna Allahi zulfa. Nah, kata-kata ma na'buduhum illa liqarribuna Allahi zulfa itu sebenarnya itu sekedar berapologi. Mereka sekedar mengelak tentang perilaku yang mereka itu menyembah berhala, yang sebenarnya itu menyembah berhala. Nah, kemudian di sini dari mana kita tahu bahwa mereka itu berapologi, mereka sebenarnya mereka menyembah berhala tapi tidak mau mengaku menyembah berhala? Itu ada ayat lain yang menerangkan dengan firman Allah, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Bahwa di sini ayat ini menjelaskan bahwa mereka itu menyembah selain Allah, yaitu menyembah berhala, dan mereka ketika berhala-berhala mereka dicaci, mereka itu marah. Kenapa? Mereka itu bukan sekedar tawassul, itu menyembah. Nah, andaikan mereka itu betul-betul menyembah Allah dan berhala-berhala sekedar alat tawassul, tidak mungkin mereka itu ketika mereka dicaci berhala-berhala lalu dia mencaci Allah. Kenapa? Karena Allah lebih agung dalam pandangan mereka, andaikan mereka jujur. Tapi ternyata kenyataannya ketika orang Islam itu mencela berhala-berhala, mereka justru balik mencela Allah, dan kemudian Allah melarang kepada orang-orang Islam untuk mencela berhala itu karena reaksi dari mereka mencela Allah. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak menjadikan Allah sebagai Tuhan, tapi tetap berhala yang mereka jadikan Tuhan. Tapi mereka itu berkata bohong, mereka berapologi, mereka menjustis apa yang mereka lakukan, dan mereka mengklaim mereka sendiri tidak menyembah berhala tapi sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini yang akan dibahas di sini ini Sayyid Muhammad Al-Maliki itu mengutip tentang asbabun nuzul yang diambil dari kitab tafsir, kemudian mengutip dari riwayat muhaddisin tentang asbabun nuzul, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa meriwayatkan Abdul Razzaq, siapa Imam Abdul Razzaq, wa Abd bin Humaidin
dan Imam Abd Ibnu Humaid, wa Ibnu Jarir dan Imam Ibnu Jarir, wa Ibnul Munzir Imam Ibnul Munzir, wa Ibnu Abi Hatim dan Imam Ibnu Abi Hatim, wa Abu Syekh dan Imam Abu Syekh, an Qatadah dari sahabat Qatadah radhiyallahu anhu, annahu sungguhnya sahabat Qatadah, qala berkata sahabat Qatadah, apa katanya, karena ada al-muslimun, siapa orang-orang Islam, ya subuh yang sama-sama mencela siapa orang Islam, asnamal kufari, pada berhala orang kufar, ya subuh maka lalu mencela al-kufaru, siapa orang kafir, Allah pada Allah azza wa jalla, fa anzalah maka menurunkan Allah siapa Allah, wala tasubbu, dan jangan mencela kalian semua, alladzina orang banyak, yad'una yang menyembah orang banyak, min dunillahi dari selain Allah, fayasubbu maka mencela siapa orang banyak Allah pasal Allah, udwan dengan melampaui batas, biwari ilmin dengan tanpa ilmu. Hada adapun ini sababun nuzuli hadhil ayah, yaitu sebab turunnya ayat, fahiyah maka dengan demikian, maka adapun ini ayat, idzan pada waktu itu, tanha melarang apa ayat, al-mu'minina pada orang yang beriman, nah ya tahrimin dengan larangan haram, syadidin yang sangat. Apa yang larang? Ayakulu, pada yaitu berkata siapa orang-orang Islam, kalimat tanaksin, yaitu kata-kata yang mengurangi, kata-kata yang mencela, kata-kata yang menganggap kurang, fil hijarati dalam batu berhala, allati kana yang ada, ya buduhai menyembah kepada batu, al-wathaniyutun siapa orang-orang penyembah berhala, di Makkah di Makkah al-musyarrafah yang dimuliakan, li'annah qaulatil kalimati, karena sungguhnya perkataan itu perkataan, yatasabbabu menyebabkan apa tilkal kalimah, apa qauluh tilkal kalimah, anhu dari orang kafir, anhu dari orang Islam, wadaba ulaikal wasaniyin, apa marahnya orang-orang penyembah berhala, ghiratan karena mereka itu merasa ghirah, merasa apa ghirah itu kalau bahasa kita, kalau bahasa aslinya itu merasa cemburu, merasa membela apa, merasa fanatisme, ala tilkal ahjari pada batu-batu itu, allati kanu yang ada siapa orang-orang wasaniyun, ya takidu nama yakin siapa wasaniyun, min samimi qulubihim dari lubuk hati mereka, anna sungguhnya batu alihatan itu Tuhan, tanpa memberi manfaat siapa alihah, watadun memberi bahaya apa alihah, wa idza ghadabu dan apabila marah mereka, qabalu menghadapi siapa mereka al-muslimina pada orang Islam, bil mislih dengan sesamanya, fayasubuna maka mencela siapa wasaniyun, rabbahum pada Tuhan orang Islam, alladzi ya'buduna yang menyembah siapa suhu kepada Tuhan, wa huwa rabbul alamin, yaitu Tuhan alam semesta, wa yarmuna dan sama-sama menuduh siapa wasanin hu kepada Allah, bin naqaisi dengan penuh kekurangan, wa huwa dan Allah al-munazzah zat yang disucikan, an kulli naqsin dari setiap kekurangan, walau kanu andaikan ada mereka, shadiqina benar mereka, bi anna ibadatahum bahwa sungguhnya ibadah mereka, li asnamihim pada berhala-berhala mereka,
tuqarribuhum mendekatkan diri apa berhalahum kepada mereka Allah kepada Allah zulfa dengan dekat ma tajarra'u maka niscaya mereka tidak berani mereka ayasubu yaitu mencela mereka kepada Allah intiqaman karena dendam mimma dari orang yasubuna yang mencela mereka alihataum pada Tuhan mereka fa inna dzalika maka sesungguhnya semua penjelasan tentang asbab nuzul wadihun jelas jiddan dengan sungguh fi annallaha ta'ala di dalam sungguhnya Allah fi nufusim di hati mereka aqallu itu lebih rendah min tilkal hijarati dari batu-batu tersebut. Jadi di sini menyatakan rawa Abdul Razzaq wa Abd ibn Humaidin wa Ibnu Jarir wa Ibnu al-Munzir wa Ibnu Abi Hatim wa Abu Syekh an Qatadah radhiyallahu anhu. Jadi di sini hadis riwayatkan Imam Abdul Razzaq, Abd bin Humaid, Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim, Abu Syekh meriwayatkan hadis dari sahabat Abu Qatadah. Apa kata Abu Qatadah? Annahu qala kana al-muslimuna yasubbuna asnamal kuffari wa yasubbul kuffarullaha azza wa jal fa anzalallahu wa la tasubbul ladina yad'una min dunillah wa yasubbullahu tan bighairi ilmin. Katanya orang-orang Islam itu mencela Tuhan-Tuhan mereka. Orang-orang Islam itu mencela berhala-berhalanya orang-orang kafir. Di antaranya berhala Lata wal Uzza. Nah, ketika orang Islam itu mencela berhala-berhalanya orang kafir itu, apa yang terjadi? Maka orang-orang kafir Quraisy Mekah penyembah berhala itu lalu marah. Apa bentuk marahnya? Lalu mereka itu mencela Allah. Jadi akibat karena orang Islam mencela berhala-berhalanya orang kafir, maka ternyata orang kafir mencela Allah. Lalu turunlah, jangan orang-orang Islam itu mencela Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, yang mereka menyembah selain Allah. Kenapa? Karena akibatnya mereka akan mencelah Allah dengan cara melampaui batas tanpa mereka mengetahui. Jadi maksudnya di sini, suatu ketika orang Islam itu mencela, tidak semuanya, sebagian umat Islam, dia mencela berhala Lata, berhala Uzza dan berhala-berhala yang lain. Nah, begitu dicela mereka merasa marah, mereka mangkel, mereka tidak senang, di mana berhala-berhala itu menurut mereka adalah Tuhan yang berhak disembah karena bisa memberikan manfaat, bisa menyelamatkan dari bahaya. Nah, lalu mereka balasnya apa? Mencela Allah. Kenapa mereka mencela Allah? Karena mereka tidak mengerti siapa Allah itu, dan mereka karena tidak beriman. Lalu menjelaskan sini, hada sababun nuzuli hadhil ayati fahiya idan tanhal mu'minina nahya tahrimin syadidin ay yaqulu kalimat naqsin fil hijarati allati kana ya'buduha al-wathaniyun bi Makkahil musyarrafah. Nah, dia menjelaskan bahwa sebab turunnya ayat, maka ini adalah sebab turunnya ayat. Maka demikian apa katanya? Bisa maka dengan ayat ini, bahwa ayat ini melarang orang-orang yang beriman dengan larangan hukumnya haram yang sangat. Orang Islam berkata kata-kata yang sifatnya merendahkan, batu-batu yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah di Makkahul Mukarramah. Jadi ayat ini jelas sekali bahwa orang Islam dilarang mencela
batu-batu berhala yang menjadi Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah, bukan sebagai alat wasilah. Kenapa katanya? Li'anna qaulatil kalimati yatasabbabu anhu wadabu ulaikal wasanina ghiratan ala tilkal ahjaril lati kanu ya'taqduna min sumimi qulubihim annaha alihatun tanfa'u wa tadurru. Kenapa? Karena dilarang, karena perkataan orang-orang Islam yang merendahkan batu-batu berhala yang disembah orang-orang kafir Quraisy Mekah itu menyebabkan kemarahan mereka, menyebabkan kemarahan orang-orang penyembah berhala itu. Karena apa? Karena mereka itu merasa ghirah, punya rasa cemburu, punya rasa fanatisme terhadap batu-batu yang mereka yakini dari lubuk hatinya bahwa batu-batu berhala itu sebagai Tuhan yang mempunyai manfaat, bisa memberi manfaat dan juga memberi bahaya. Jadi mereka itu, bagaimana kok Tuhan saya dicaci-caci? Dia nggak terima dong. Coba bayangkan, dia merasa berhala itu sebagai Tuhan, lalu dicela, masa mau terima? Nah, katanya di sini, wa idza ghadabu qabalul muslimina bislih fayasubuna rabbahum alladhi ya'budunahu wa huwa rabbul alamin wa yarmunahu bin naqais wa huwal munazzah an kulli naqsin. Nah, ketika mereka itu sudah marah karena Tuhan-Tuhan mereka itu dicela umat Islam, maka balasannya apa? Ya mencela juga, mencela Allah. Di mana Allah itu adalah zat yang disembah oleh orang-orang Islam. Lalu apa yang terjadi? Juga orang-orang kafir Quraisy Makkah penyembah berhala itu membuat tuduhan-tuduhan yang isinya merendahkan Allah. Padahal Allah Maha Suci dari segala kekurangan. Jadi menceritakan di sini ayat ini. Jadi Allah tuh melarang orang-orang Islam itu mencela batu-batu berhala yang disembah oleh orang kafir Mekah, wasaniyun itu. Karena mereka meyakini itu batu-batu itu Tuhan yang bisa memberi manfaat dan bisa memberikan bahaya. Nah, ketika mereka itu dicaci atau berhala-berhala itu dicaci, mereka marah. Nah, marahnya itu kenapa? Karena mereka punya rasa fanatisme terhadap berhala yang mereka sembah. Apa reaksi kemarahannya? Maka dia mencela Allah dan mereka memberikan tuduhan-tuduhan tentang kekurangan Allah. Padahal Allah disucikan dari segala bentuk kekurangan. Kemudian apa katanya? Walau kanu sadiqina bi anna ibadatahum li asnamihim taqarribuhum ila Allah zulfa ma tajarra'u atau ma tajarra'u ayyasubbuhu intiqaman mimman yasubbuna alihatahum. Nah, fa inna dzalika wadihun jiddan fi anna Allah ta'ala fi nufusihim aqallu min tilkal hijarah. Andaikan mereka betul-betul benar, betul-betul jujur bahwa mereka ibadah kepada berhala itu hanya mendekatkan diri kepada Allah, bukan menyembah berhala itu sendiri, maka mereka niscaya tidak akan berani untuk mencela Allah. Karena mereka itu merasa dendam terhadap apa yang dilakukan umat Islam, di mana mencela Tuhan mereka. Jadi artinya begini, bahasanya begini, ingin disampaikan. Allah ini sebagai Tuhan yang maha tinggi, zat yang maha agung. Kemudian berhala ini sebagai alat untuk berikan diri kepada Allah yang maha agung. Andaikan mereka benar, betul-betul benar,
Apa yang diucapkan mereka betul-betul mengakui di hatinya bahwa Tuhan yang paling tinggi itu adalah Allah. Zat yang paling tinggi itu adalah Allah. Lah batu berhala ini sebagai tawassul, sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kira-kira lebih agung mana? Mesti Allah. Sekarang yang menjadi persoalan, ketika umat Islam itu mencaci berhala, apakah akan berani mereka mencela Allah? Tidak akan berani. Iya Pak ya? Kalau itu Allah dianggap lebih tinggi. Nah, kalau kenyataannya mereka itu ketika umat Islam itu mencela berhala lalu mencela Allah, kira-kira pandangan mereka lebih tinggi mana? Ya berarti lebih tinggi batu berhala itu. Dan mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Karena dia mengakui sebagai Tuhan, zat yang maha agung, dan batu berhala sebagai alat untuk sebagai tawassul, media sebagai tawassul, tidak mungkin mencela Allah. Tidak mungkin memberikan tuduhan-tuduhan yang isinya itu mendiskreditkan keagungan Allah. Tidak mungkin. Nah, ketika ternyata mereka itu ketika dicaci oleh umat Islam, Tuhan-Tuhan mereka dicaci, berhala mereka dicaci lalu mencaci Allah, lalu mencela Allah, lalu melemparkan tuduhan kekurangan pada Allah, berarti sebenarnya mereka hanya berapologi, sebenarnya mereka hanya berkata dusta. Mereka sekedar mengelak ketika dikatakan mereka itu menyembah berhala. Sebenarnya di sini ayat ini menceritakan tentang pengakuan orang-orang wasaniyun, orang-orang penyembah berhala itu, yang di situ diceritakan bahwa mereka tidak mengaku sebagai penyembah berhala, tapi mereka mengaku sebagai alat tawassul. Itu ayat ini. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh Syed Muhammad Al-Maliki ketika berpendapat bahwa tidak boleh tawassul selain, tidak boleh tawassul kepada Allah dengan segala bentuk tawassulnya itu tidak boleh, lalu menggunakan ayat tentang firman Allah yang di mana di situ mengutip ucapannya orang-orang Quraisy Mekah, di sini mana muduhum illa liqarrabuna Allahi zulfa, itu tidak benar. Jadi ayat ini digunakan untuk melarang orang bertawassul dengan segala bentuknya, itu tidak benar. Memang ada tawassul yang salah, ada tawassul yang benar. Ayat ini tidak bisa dipakai larangan untuk tawassul dengan Rasulullah. Dalilnya benar tapi penggunaannya dalil tidak benar. Ayat ini sebenarnya aslinya hanya ingin menjelaskan kepada kita bahwa ayat ini bahwa orang-orang kafir Quraisy Mekah itu ketika mereka itu dilarang untuk menyembah berhala, jawaban mereka tidak menyembah tapi sekedar alat tawassul. Nah, pernyataan ini tidak benar. Karena ayat lain menjelaskan bahwa mereka sebenarnya bukan menjadikan berhala itu sebagai alat tawassul, mendekatkan diri kepada Allah, tapi betul-betul menyembah berhala. Dari mana kita tahu ketika mereka itu berhala-berhala mereka dicaci oleh umat Islam, justru balikannya mereka mencelah Allah. Andaikan Allah itu tetap diakui sebagai Allah sebagai Tuhan dan berhala sebagai tawassul, tidak mungkin mereka itu mencela Allah. Jadi dengan demikian mereka itu sebenarnya yang diakui Tuhan itu bukan Allah, tapi berhala itu sendiri. Maka dengan demikian ingin menyampaikan bahwa ada bentuk-bentuk tawassul itu yang diperbolehkan. Di antaranya adalah tawassul dengan Rasulullah, tawassul dengan derajat Rasulullah. Nah, itu ingin disampaikan dan nanti akan menyebutkan beberapa hadis dan secara khusus nanti ada membahas di belakang itu tentang bab tawassul, ada pembahasan tersendiri nanti itu yang lebih rinci. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.